Baik, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arya Raditya. Di sini saya adalah Research Assistant dari Bu Yani. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa XRD untuk teknik sipil menggunakan aplikasi Match. Nah, di sini saya juga pertama kali ngajar, maka dari itu apabila saya kecepatan atau ada yang nggak jelas, atau yang butuh diulangi, jangan sungkan-sungkan untuk interupsi saya. Oke, kita mulai dulu. Nah, di sini apakah sudah install aplikasinya semua ya, teman-teman? Sudah saya. Sudah. Yang belum? Ya, Mas. Oke. Gitu ya. Di sini kita akan ada beberapa topik yang akan kita presentasikan hari ini. Yang pertama yaitu pengenalan XRD dan aplikasi Match. Yang kedua itu caranya import file dan ekspor grafiknya itu ke Excel. Nah, setelah kita ekspor ke Excel tadi, kita kan bisa melakukan modifikasi atau menuliskan hal-hal apa yang kita temui di XRD. Nah, setelah itu baru kita lakukan pembacaan yang di aplikasi Match. Nah, setelah itu baru kita lakukan analisa mineral setelah kita dapatkan hasil-hasil dari match tersebut. Ini ada pengenalan XRD untuk aplikasi teknik sipil dan aplikasi Match. Yang pertama, XRD itu sebenarnya apa sih? XRD atau X-ray diffraction adalah teknik analisa untuk melakukan identifikasi fase. Nah, XRD adalah teknik analisa untuk melakukan identifikasi fase bahan kristal atau sampel material. Yang dianalisa hanya bahan kristalnya. Nah, bahan yang dapat dianalisa tersebut adalah bahan padat yang berbentuk powder atau bubuk. Contohnya yang bisa kita gunakan adalah misalnya fly ash, bottom ash, atau kapur, slag, atau material penyusun beton dan pasta betonnya. Atau material lainnya seperti tanah atau pozolan-pozolan lainnya yang sudah dihaluskan. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan kalau kita hanya bisa menganalisa fase kristalnya saja. Nah, sebenarnya untuk material tersebut ada dua fase, yaitu pertama fase kristal dan fase amorf. Itu dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturannya. Itu atom yang tersusun secara teratur atau antara satu dengan lainnya itu disebut dengan fase kristal, seperti intan. Terus material kristalin itu adalah kondisi atom di mana terletak pada susunan yang berulang dalam cara atomik yang besar sehingga muncul urutan yang panjang. Nah, hal ini juga sama terjadi di proses pemadatan, seperti kita pembuatan beton atau pasta, terjadi proses pembentukan pemadatan yaitu proses pembentukan kristal. Atom-atom tersebut akan menempatkan diri ke dalam pengulangan 3 dimensi. Nah, dapat dilihat di contoh sebelah kanan ini adalah contoh SiO2, tapi dia ada di dalam dua fase. Yang pertama adalah kristal dan amorf. Kalau kristal ini, dia kan membentuk suatu kondisi atom yang dia itu sangat teratur, sehingga dia itu stabil. Yang untuk kondisi amorf, dia itu tidak stabil. Maka dari itu yang dapat dibaca hanya yang quartz ini, yang dia itu stabil. Kalau yang stabil di SiO2 itu namanya quartz, dan kalau yang tidak stabil atau amorf itu disebut kristobalit. Nah, biasanya yang kalau dari hasil reaksi yang masih belum terjadi secara sempurna itu dia adalah masih amorf. Kalau yang reaksi beton secara sempurna dia itu sudah menjadi kristal. Di sini ada pertanyaan? Ya, saya nambahin, Fer. Jadi contoh nih yang dijelaskan oleh Ferdi itu bagus banget ya. Jadi SiO2 itu diketahui adalah mineral yang kita butuhkan di dalam beton untuk salah satu contohnya ya, untuk bereaksi dengan Ca ya, dan bereaksi dengan air, terhidrasi begitu, menghasilkan kalsium silicate hydrate.
Nah, silika di sini banyak terkandung di kerak bumi. Nah, tetapi kita perlu tahu silika mana yang kira-kira nanti akan membentuk CSH di dalam beton kita. Sayangnya tidak semua CSH. Sayangnya tidak semua silika. Jadi silika itu ada yang sifatnya sudah stabil seperti quartz ini. Quartz itu juga nanti macam-macam kalau dianalisa ya, ada quartz alpha, ada quartz beta, mana yang lebih kristal daripada yang lain. Nah, sehingga kita jangan merasa bahwa oh iya ini memang silika, semua silika ini bisa kita pakai untuk bereaksi dengan semen. Itu tidak begitu. Jadi yang dijelaskan oleh Ferdi ini tepat sekali bahwa salah satu contohnya SiO2 itu terdiri dari komposisi yang sifatnya bisa kristal, bisa amorf, atau dia sebagian ya, atau mungkin dia sebagian ya, artinya dia tidak terlalu kristal, dia ada sifat amorfnya. Nah, sifat amorfnya ini ada yang amorf banget gitu, ada yang nggak terlalu amorf gitu ya. Jadi sebagai contoh yang paling signifikan di sini quartz yang kristal dengan yang cristobalite. Kalau kita cari komposisi kimianya itu sama persis, SiO2. Tapi kalau kita masukkan di dalam daftar mineral yang ada di dalam kalau kita pakai programnya Match, itu panjang sekali sampai berlembar-lembar yang disebut dengan SiO2 itu dengan kode mineral yang berbeda-beda gitu. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, lanjut. Silahkan, Fer. Ya, iya nih. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Yes, Yusa. Terkait dengan, berarti di dalam aplikasi Match ini kita bisa melihat apakah suatu unsur ini, suatu senyawa ini amorf atau kristal ya? Betul. Nah, dalam sifat amorf dan kristal ini hubungannya dengan beton kita itu bagaimana, Bu? Apakah reaktivitasnya, apakah yang kita cari itu amorfnya, apakah misalkan silika ini kan terkandung dalam fly ash. Kemudian kita lihat ternyata dia amorf. Nah, itu artinya apa ya? Jadi artinya kalau amorf apa, kalau kristal itu apa? Oke, ya, thank you. Terima kasih, Bu. Material, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi material yang sifatnya sudah stabil, dia tidak perlu kestabilan lagi. Karena memang semua material itu misalnya dia bereaksi ya, itu yang dicari tujuan akhirnya adalah stabilisasi sebetulnya, ya. Tetapi ada juga material yang walaupun sudah bereaksi tidak mencapai level destabilisasi. Nah, level stable di sini adalah apabila dia sudah membentuk kristal. Contoh ya, fly ash ini dalam waktu kita melakukan XRD, mungkin sudah umur punya Yusa banyak ya fly ash yang dimasukkan. Jadi mungkin fly ash yang menggantikan semen itu yang 70% gitu sah. Nah, terus kemudian kamu melakukan analisa untuk beton di umur 90 hari. Nah, yang kamu inginkan di dalam beton itu komposisi SiO2 yang ada di dalam fly ash kamu yang ada yang kristal, ada yang amorf. Pada waktu dianalisa XRD awal, ya, fly ashmu itu di XRD awal, kamu lakukan analisa, kamu mendapatkan dua keterangan di situ bahwa fly ashmu itu mengandung dua mineral, silikanya. Jadi ada yang kristal, ada yang amorf. Nah, sekarang bagaimana ini kalau dia dimasukkan ke dalam campuran beton di umur 90 hari apa yang terjadi? Nah, dari awal kita akan melihat bahwa material yang sifatnya udah kristal, itu mau diapa-apakan, dicampur dengan semen, diganggu, itu nggak akan mungkin lepas. Nggak akan mungkin dia mencari kestabilan baru, kecuali kita ganggu ininya, kita ganggu ikatannya, entah kita apakan begitu ya. Tapi yang jelas di sini, kalau dia sudah stabil, ya dia tidak akan mencari kestabilan baru yang kecuali dengan gangguan luar biasa. Kan kita tidak melakukan perubahan apa-apa ya, kecuali mereaksikannya dengan semen dan dikasih air. Tapi yang amorf ternyata nggak gitu. Yang amorf itu, dia memerlukan posisi untuk stabil. Sehingga
cristobalite ini, contoh misalnya di abu skampadi juga ada gitu ya, cristobalite paling banyak di abu skampadi, dan di dalam fly ash ini yang apa sifatnya amorf ini yang paling gampang nanti dia berikatan dengan CaOH 2 kali atau portlandite yang ada di dalam semen, sehingga nanti cristobalite ini atau mungkin amorf silikat ya, silicate ya, SiO2 yang lain, inilah yang nanti berikatan dengan semen untuk membentuk kristal yang baru yang kita sebut dengan CSH, calcium silicate hydrate, hasil hidrasi antara silika dan kalsium. Nah, begitu. Jadi kita begitu menginginkan material yang harus kita ikatkan dengan semen kita, ternyata materialnya itu waktu kita ekstrak ternyata SiO2-nya kristal semua. Aduh, rasanya kalau di dalam ini ya teknologi beton ya, kita aduh gini sih kok kurang bisa bereaksi gitu. Nah, tapi begitu kita lihat, waduh bagus nih amorf nih. Terus kemudian abu skampadinya punya siapa ya ini analisanya abu skampadi, Clarissa ya. Nah, itu ternyata bakarnya kelamaan gitu, ketinggian suhunya ya. Jadi abu skampadi itu pada waktu kita bakar yang direkomendasikan itu sekitar maksimum 600 derajat deh, supaya kita menghasilkan mineral yang amorf SiO2-nya gitu. Jadi jangan lebih daripada itu. Ternyata kelebihan gitu ya, karena ternyata yang dibakar tuh sedikit. Nah, yang maksimum 600 derajat itu kalau bakarnya banyak. Nah, sementara mesin furnace kita gede, yang dibakar tuh sedikit banget. Akhirnya kita melewati fase di mana mineral itu tadinya amorf itu menjadi kristal. Kita nggak menemukan cristobalite dalam jumlah yang banyak di dalam abu skampadi kita. Kayak gitu. Jadi perlakuan yang kita berikan berbeda pada sebuah material itu akan merubah sifat-sifat komposisi susunan atomnya. Saya kira begitu. Ya. Nah, yang di umur 90 hari CSH-nya mungkin banyak. Umur 90 hari CSH-nya banyak tuh. Tapi beton yang sama, coba kamu analisa di 3 hari misalnya gitu. Ya ampun, CSH-nya dikit banget, pantesan kuat tekannya rendah. Nah, kira-kira gitu, Sa. Ya. Oke. Bisa lanjut mungkin Ferdi, silakan. Baik, Bu. Mungkin saya lanjut ya. Nah, berikut adalah ilustrasi saja, ini contoh pengujian XRD. XRD dibaca menggunakan mesin tadi, dia itu membaca, jadi mesin XRD memancarkan sinar X-ray, lalu dipantulkan sesuai derajat tertentu dan dideteksi oleh mesin detektor ini intensitasnya. Nah, maka dari itu yang dibaca di XRD adalah grafik yang di sebelah kanan ini. Itu dibacanya ya sudut 2 theta ini dengan intensitasnya dari sebuah material yang kita baca. Nah, material yang memiliki komposisi berbeda, memiliki kehalusan yang berbeda, memiliki perlakuan yang berbeda, itu akan menghasilkan pantulan intensitas yang berbeda pula. Contohnya di sini ada 3 contoh material A, B, dan C. Nah, misal material A ini dia itu terbaca di sudut sekitar 20-an dengan intensitas setinggi ini. Lalu material B dia itu terbaca di sudut sekitar kurang dari 30 ini dan dia itu intensitasnya hanya segini. Dan berlaku juga di setiap material yang akan kita baca. Nah, maka dari itu material yang dapat kita baca itu hanya material bubuk. Material yang bentuk powder. Nah, ini adalah persyaratan material yang harus kita penuhi untuk uji XRD. Yang pertama itu karakteristik materialnya itu harus powder. Kalau bisa itu diayakan 200. Nah, semakin halus itu semakin baik. Namun juga perlu diperhatikan material yang semakin halus akan menghasilkan tingkat amorfus yang berbeda pula seperti yang dibicarakan Bu Yani tadi. Dan maka baiknya material tersebut itu kering oven sehingga tidak mengandung liquid. Dan apabila beton yang kita baca itu adalah hasil reaksinya, yaitu hasil pastanya. Jadi beton tersebut harus dipisahkan, tidak mengandung agregat. Untuk material tanah, terus cari bagian yang representatif dari tanah tersebut.
Nah, untuk XRD ini biasanya kebutuhan materialnya sekitar 50 gram per sampel. Nah, kemudian melanjutkan dari yang Bu Yani katakan tadi, nah seperti kita tahu kan beton mungkin di umur tertentu reaksinya masih belum selesai. Maka dari itu apabila kita melakukan pengujian, beton tersebut kita harus hentikan laju reaksinya. Maka dari itu beton tersebut setelah dihaluskan, setelah kondisi ini terpenuhi, kita harus melakukan penyiraman dengan metanol pada umur pengujian yang kita inginkan. Misal kita melakukan uji tekan di 28 hari. Nah, itu kan kalau kita kirim pengujian ke lab XRD, bisa saja ada terjadi perbedaan umur, misal di 3 hari setelahnya. Maka dari itu beton tersebut saat diuji XRD, dia tidak umur 28 hari pas. Pada itu harus disiram dengan metanol dulu. Mungkin di sini ada pertanyaan. Oke, baik. Iya, Oh ya, Mas Ferdi, saya izin bertanya. Untuk pengukurannya material tadi yang di slide sebelumnya, nah, itu untuk penentuan jenis materialnya itu berdasarkan intensitasnya atau bagaimana ya? ya, terima kasih Rifat. Jadi pengukuran material itu ditentukan dengan dia itu di 2 theta dan dia di 2 tetanya berapa dan intensitasnya berapa. Jadi misal dia intensitasnya sama tapi 2 tetanya berbeda, itu akan menghasilkan material yang berbeda. Lalu misal 2 tetanya sama tapi intensitasnya berbeda juga. Nah, itu dia akan membuat material yang berbeda pula. Di materialnya ditentukan dengan 2 theta dan titik intensitas tersebut. Jadi di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Seperti itu, Mas. Oh, ya. Berarti kalau yang dari gambar ini itu sebenarnya ada 5 material ya? Ya, bisa jadi 5 material, bisa jadi ini tuh sebenarnya sama-sama, misalnya sama-sama quartz tapi dia itu di titik lain. Oh, iya. Oke. Jadi bisa saya tambahkan ya, bisa saja begini, ya ini adalah hasil analisa dari, bisa saja ini adalah hasil analisa dari satu material, ya bisa saja ya, bisa saja. Tapi bisa saja dari material yang berbeda. Cuman begini, masalahnya adalah yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita lihat itu adalah yang muncul intensitasnya di sumbu Y ya, di sumbu Y pada sudut theta tertentu, muncul di sumbu Y dalam secara obviously, secara jelas itu dalam satu peak yang kelihatan berbeda dari peak yang lain, gitu. Jadi dia signifikansinya kelihatan, intensitasnya itu muncul. Berarti dia itu menunjukkan dominasinya, gitu. Jadi pada waktu dia disinari dengan sudut tertentu ya, disinari di sudut tertentu, kita lihat di sudut berapa tuh, 20 derajat, ting langsung muncul gitu, intensitasnya itu tinggi gitu ya, intensitasnya tinggi di sisi grafik yang peak yang pertama itu. Terus kemudian begitu dia disinari lagi material itu kan, nanti dia disinar di sudut-sudut macam-macam tuh. Mulai dari 0 sampai 180 derajat malah ya. Dari 0 sampai 180 derajat muter ya, dari mulai 0 sampai 180 derajat. Nah, itu disinari lagi di sudut 30, 2 tetanya ya. Bukan teta tapi 2 teta. Nah, ini gambar yang ditunjukkan Ferdi tadi. Coba Fer, yang tadi. Nah, ini kan sudutnya itu, X-ray itu dia berputar ya. Jadi itu kan ada omega gitu ya. Omeganya itu mulai dari 0, terus dia ditembak terus ditembak terus dengan increment yang kecil. Increment tuh lebih kecil daripada 1 derajat ya. Jadi dengan increment yang sangat kecil tuh sirami terus, tembakin terus. Makanya XRD itu nggak bisa cepet. Dia lama, membutuhkan waktu kadang-kadang 2 jam gitu loh.
untuk sampai selesai menganalisa hanya satu material, karena dia dengan sudut tertentu ditembakin sinar laser terus sampai 90 derajat, 92, 93 dan seterusnya sampai berapa derajat di situ ya. Nah, itu yang kita order ya, kita minta sama operatornya, tolong dong sampai sudut yang panjang, sudut pendek apa sudut panjang? Sudut panjang, misalnya sampai sudut yang panjang gitu. Nah itu sampai muter gitu, sampai muter dia melakukan penembakan sinar X gitu. Tapi jarang sekali ya kita material untuk yang di beton itu sampai sudut yang panjang begitu tuh sangat jarang. Nah detektor itu yang nanti akan membaca ya, termasuk intensitasnya. Nah intensitasnya contoh kalau di slide 7 ini dia lainnya datar ya, datar, nggak ada rumput ya. Jadi kita nggak baca rumput sebetulnya, ini menganalisa ini rumputnya apa gitu ya. Nah rumput yang pertama itu muncul di sekitar hampir 40, 2 tetanya tuh di 40 ya, intensitasnya sampai 6.000 berapa gitu ya. Intensitasnya sampai 6.000 berapa. Terus kemudian ada pik-pik lain pada waktu dia ditembakkan lagi di 40 berapa gitu, 45, muncul lagi pik lagi. Terus waktu ditembakkan lagi di sudut ya hampir 65 tuh muncul lagi pik lain dan seterusnya. Ternyata mineral ini waktu kita cocokkan, that's why we call it match. Software-nya tuh namanya match, untuk mematchkan, mencocokkan dengan data mineral yang ada di dalam software-nya. Jadi yang bentuknya rumput kayak gini tuh kira-kira mineral apa ya? Nah gitu. Jadi mineralnya harus sama persis plek ya, ketiplek dengan si mineral yang sudah didaftarkan dalam software tersebut. Karena itulah tidak hanya mesinnya aja yang mahal, untuk mengisi si mesin itu untuk menganalisa, software-nya itu juga mahal. Nah, yang kita pakai ini nanti adalah yang license yang punya ITS ya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita akan mencocokkan, siapa tahu si merah ini ya, garis merah ini mineral yang ini adalah mineral yang kita masukkan ke dalam mesin X-ray kita, bentuk mineralnya tuh kayak gini. Nah ini mineral yang sifatnya kristal karena dia peak-nya tinggi ya, 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3, ada 4 peak di situ, dan dia kristal yang terbaca adalah di situ ada 4 peak. Nah 4 peak ini ya, 4 gunungan ini akan kita cocokkan dengan bentuk gunung yang seperti ini, itu kira-kira adalah mineral apa. Nah, seperti itu. Ya, silakan Fer dilanjutkan lagi. Baik, Bu. Sedikit. Ya. Oke. Ya, Mbak Rizky dulu ya. Atau Dika. Ya, Rizky lah, Mbak. Oke. Mungkin nanti pertanyaannya sama Dik. Ya, Jadi kode 100, 110, 111, 200 di peak ini bukan menandakan intensitasnya ya. Tapi ini kode material atau bagaimana nggih? Ya, mineral. Ya, jadi itu bukan intensitasnya, tetapi itu nanti akan dijelaskan oleh Ferdi ya. Ini adalah kode-kodenya itu nanti untuk apa. Jadi nanti akan muncul beberapa variabel yang kita pakai di dalam analisa ya. Jadi kalau intensitasnya nanti kita lihat yang sebelah kiri ya. Itu nanti ya akan dijelaskan lebih detail. Silakan Fer. Lanjut dulu ya. Nah, untuk melakukan pembacaan XRD tadi kita menggunakan program bantu, yaitu di sini kita menggunakan match. Match adalah software yang digunakan untuk analisa data di fraksi servo. Di sini kita akan menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama Match 2 yang kita gunakan untuk pembacaan kadar mineral dan ekspor grafit ke Excel. Di sini yang Match 2 ini kita memiliki lisensi resmi ITS. Nah, namun di Match 2 ini waktu itu masih belum terupdate yang lisensi, jadi dia masih belum bisa membaca tingkat amorphous atau tingkat kristalnya tadi. Nah, dari itu kita membutuhkan Match 3. Nah, tapi sayangnya Match 3 ini masih, kalau kita pakai itu dia masih trial. Jadi ada batas waktunya itu sekitar 60 hari. Nah, ini adalah cara kerja
match, yaitu membandingkan data antara data difraksi serbuk sampel yang dibaca melalui pengujian XRD dengan database referensi difraksi serbuk. Nah, database ini, seperti yang bilang Bu Yani tadi, ini adalah dari aplikasi match tersebut sudah disediakan, yaitu sekitar ada juta-jutaan data untuk membandingkan data sampel dan data dari difraksi serbuk yang ada di match. Nah, contohnya di sini kan kita masih belum tahu nih difraksi serbuk yang di sampel yang kita punya. Nah, ini sebenarnya material apa sih? Nah, tugas kita di sini adalah mencocokkan. Ini adalah contohnya, ini adalah quartz. Kalau di programnya nanti kita bisa mencocokkan antara grafiknya, tingginya sama, 2 tetanya sama, maka apabila dia sama, maka dia ini match. Kalau di contoh ini, berarti di titik peak ini, 1, 2, dan 3 ini dia adalah quartz. Lalu di titik 3 ini, karena dia tidak match, mungkin dia adalah material lain. Mungkin seperti itu. Di sini mungkin sudah jelas ya. Andika tadi ada pertanyaan mungkin? Oh, iya. Oke, Bu Yani, mohon izin Mas Ferdi juga. Tadi yang terkait ini loh Bu, apa namanya sudut panjang dan sudut pendek untuk yang beton. Apakah ketika kita mau menguji beton itu tadi kan biasanya menggunakan sudut yang pendek saja. Apakah itu karena sudah bereaksi sehingga dia tidak perlu disudut panjangkan, atau lebih karena cost-nya XRD ini yang lebih mahal gitu Bu? Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pattern atau pola dari yang dicontohkan Mas Ferdi ini kan quartz ya Bu ya. Yang dilihat itu apakah patternnya yang dimiliki oleh si match itu jadi tinggi, agak pendek gitu kan, atau ada perbandingan antara 2 theta dan intensity sehingga mengakibatkan sumbu Y dan sumbu X-nya itu terbaca, oh ini quartz loh, atau seperti apa sih mekanismenya si match ini? Oke. Ya, kalau yang pertanyaan berikutnya itu nanti ada di penjelasan slide-nya Ferdi ya. Tapi untuk pertanyaan yang pertama adalah biasanya sih ya, yang logam-logam itu dia sampai yang panjang gitu kan. Misalnya kita masukkan hematite gitu ya. Itu dia sampai sudutnya yang lebih dari 80 derajat ke sana, 90 derajat ke sana itu sampai agak panjang. Dan saya kurang tahu alasannya kenapa, karena biasanya pada waktu kita mengirimkan sampel XRD, kita memang ditanya dulu ini materialnya apa. Kita nggak boleh kita nggak boleh sembunyikan ya, misalnya ini penemuan, soalnya kita nggak boleh sembunyikan ini materialnya ini adalah apa gitu, berlian gitu, kita mau sembunyiin gitu. Nah itu kan akan menyulitkan operator ya untuk menentukan ini sebetulnya yang mau dianalisa apa gitu. Jadi biasanya sih untuk material-material seperti tanah ya, seperti tanah, terus kemudian kristal-kristal pada beton begitu, itu memang di sudut yang sampai yang pendek aja. Sebetulnya kalau mau diterusin panjang juga bisa, tapi tidak akan muncul kristal-kristal yang sifatnya signifikansi terlihat. Jadi nggak perlu dilakukan. Jadi malah tambah. Saya pernah nyoba waktu saya dulu ngambil eksperimental atau ngambil ya kayak sit-in ya di kelas khusus XRD ini, ya memang benar sih material yang saya analisa tuh memang tidak perlu sampai sudut yang panjang. Ada mungkin peak-nya tapi udah tidak signifikan lagi gitu. Terus kemudian nih kalau yang dari pertanyaan yang kedua, yaitu tadi kan masalah bahwa ternyata mineral yang kita hasilkan itu, yang kita analisa itu ternyata nggak terlalu mirip dengan data database yang ada di match. Kenapa nggak terlalu mirip? Kemungkinan mineral tersebut di sudut yang sama dia juga muncul mineral yang lain. Jadi mineral A sama mineral B itu ya, mineral A sama mineral B itu ternyata dia membagi sudut yang sama. Di sudut yang itu dia terbaca. Misalnya di sini sama-sama di sudut 38. Nah, sama-sama di sudut 38 tuh nggak hanya quartz, tapi juga ada misalnya anorthite misalnya. Nah, berarti yang mana ini?
quartz juga, anortite juga, apa salah satunya? Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa kemungkinan sudut yang paling tinggi itu adalah bisa saja itu adalah sudut quartz. Intensitas yang paling tinggi adalah quartz. Ternyata itu juga ada anortite di situ, tapi anortite-nya mungkin nggak setinggi quartz intensitasnya. Tapi bukan berarti anortite nggak ada, berarti anortite ada. Nah, sehingga di sudut 38 tersebut ya, itu ada 2 mineral yang terbaca. Bahkan sampai 3 atau 4 mineral yang terbaca di sudut yang sama. Nah, seperti itu. Jadi, bisa jadi waktu kita match-kan itu tingginya nggak sama, Dika. Jadi ada yang ternyata dia jauh lebih tinggi gitu ya, daripada 6.000 misalnya begitu ya. Nah, dia di 7.000-an begitu, di 7.000. Nah, tapi ternyata waktu kita cek, ya yang lain-lainnya kita akan recheck dengan di sudut yang lain. Nah, jadi sangat jarang sebuah mineral itu dia terdiri dari satu sudut doang, karena dia terdaftar dengan sudut-sudut yang lain. Dia punya pik-pik di sudut yang lain. Karena itulah kita harus mempunyai kejelian dan keterampilan untuk melihat apakah dia match di sudut yang lain. Kira-kira gitu. Ya, oke, Fer, silahkan dilanjutkan. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk langsung saya akan mengajarkan tentang cara import file raw dan ekspor grafik ke Excel. Nah, pembacaan dari XRD dari lab itu kita akan mendapatkan file yang ekstensinya .raw. Nah, mungkin ini sekalian kita langsung demo saja ya. Yang pertama ini kita menggunakan aplikasi Match 2. Untuk pengaturan awalnya, kita harus merubah Match itu menjadi mode expert. Nah, kita kalau klik yang logo ini untuk Match option, kalau kita klik back, kita jadikan expert. Ini lebih jelasnya saya langsung demo saja. Nah, ini udah terlihat yang match saya? Belum. Oh, belum. Jadi share screen-nya itu harusnya adalah screen. Iya, Bu, screen. Bu. Udah screen ya? Belum muncul. Belum. Kalau belum bisa Iya. di-close dulu, terus kemudian diulang share lagi boleh. Kalau ini apa sudah ya, Bu? Sudah. Oke. Ini adalah aplikasi Match 2. Dan kita buka ini, kita harus klik ini dulu. Match option, lalu batch, kita pilih ke expert. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu, setelah kita pindahkan ke expert, maaf, kita bisa langsung melakukan input materialnya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengirimkan contoh ya, biar bisa langsung praktek bersama. Ini saya ada contoh. Saya akan kirim di chat. Bentar. Kok bisa? OneDrive gimana sih? Yang contoh adalah CR20M. Ini saya kirim di chat, mungkin bisa di-download untuk sekalian kita running bersama. Udah masuk semua ya filenya? Oke, kita lanjut di Match. Kita klik file, kita open. Kita open yang tadi CR20M. Ini. Bentar, mohon maaf.
Mohon maaf, kan saya ulangi. Eh, match. Kita open, kita buka jar 20M. Nah, ini adalah tampilan awal dari match. Tadi kita harus jadikan ke export dulu. Oke. Nah, begitu adalah cara kita untuk melakukan import match-nya. Nah, selanjutnya sebelum kita analisa, saya akan mengajarkan untuk melakukan ekspor data, ekspor grafik ini ke Excel. Maaf interupsi Ferdi Ya, Bu. tadi sebelum ke ini tadi di apain di ekspor. Iya, di export, Bu. Ini Oke. Di ekspor itu di sini, Bu. bentar. Oke. Ya, kekurangannya software ini adalah menunya kecil-kecil, nggak bisa diperbesar memang. Ya. Ya, jadi itu coba Fer, yang bagian mana Fer? Kira-kira sebelah mana dari kanan yang Ini, Bu. diklik? Nah, Pojok gitu. kanan. Oh, bulat-bulat ada panah bawahnya sih. Ya. Oke. Seperti tool. Iya, ya udah. Terus yang diklik Di batch, banyak. kita export, Bu. Batch. Di Export. foldernya ini batch, kita klik export. Pengaruhnya di mana ya Mas? Kalau misalnya itu beginner dan expert. Oke, ini ya. Ya, baik, Pak. Oke, Kalau- udah jadi. Tahu saya kalau beginner ini dia kan melakukan kalkulasi begitu, Pak. Sehingga dia kan memunculkan nilai sendiri nanti di match-nya ini. Namun di sini kita kita mau runningnya export karena kita ingin melakukan running sendiri. Jadi kita akan memilih material tersebut sendiri. Kita akan match-kan sendiri. Kalau beginner nanti dia akan keluar hasilnya gitu. Dan kadang hasil tersebut itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu, Pak. Ya, bagaimana Pak Andika? Oke, ini Mas, saya pengen tahu aja. Takutnya kelupaan, karena kan setiap open pertama kali selalu muncul defaultnya kan beginner ya. Beginner ya. Kita harus berubah ke expert terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat import, kita harus lakukan export ke Excel. Kita klik File, Export, Profil Data. Lalu kemudian saat kita keluarkan, kita ekspornya ada dua kolom, yaitu yang pertama 2 theta dan intensity. Nanti di save as-nya adalah filenya DAT. Langsung saya contohkan. Kita klik File, Export, Profil Data. Nah, demo kelas. Di sini saya kasih nama kelas XRB 12. Ini kita pilih yang 2 kolom, 2 theta, dan c.dat. Kita save. Nah, file tersebut tadi digunakan untuk kita melakukan plotting di Excel. Ini sini apa ada jelas? Jelas ya. Lanjut. Nah, setelah kita lakukan ekspor tersebut, kita akan import ke Excel. Nah, kita buka Excel, lalu klik Open. Kita pilih Delimited, lalu kita Next. Lalu kita klik Tab, Space, dan kita klik Next. Terus kita klik General, kemudian Finish. Lalu lebih jelasnya akan saya demokan di Excel. Kita buka Excel, kita klik Open. Kita arahkan ke file tadi. Demo kelas. Nah, ini kita klik All Files. Kita klik Open. Nah, kita klik Delimited. Lalu kita Next. Kemudian kita centang Tab, dan Space.
Nah, lihat tampil kayak gini, dia kan kelihatan sudah 2 kolom. Nah, ini kita klik next, lalu kita pilih general, lalu kita finish. Sini Pak, ada yang sudah mencoba, hasilnya sama. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, nanti di sini akan ada 2 baris, 2 kolom. Yang pertama, untuk kolom pertama itu 2 theta, itu dia sebagai sumbu X. Dan yang selanjutnya adalah intensity, dia kan sumbu Y. Di sini kita bisa melakukan pembuatan grafik dengan sumbu X 2 theta dan sumbu Y intensitas. Ini saya contohkan. Bisa lihat sini datanya sampai ratusan. Nah, terkadang juga ada yang seperti dia ada tambahan tab ini. Nah, sini bisa kita hilangkan. Ini kita bisa delete. Kalau kita plotting, kita bisa klik. Kita bisa klik di sini. Kita insert plottingnya. Ini kita pakai yang scatter. Nah, ini adalah hasil grafiknya. Ini bisa dilihat di sini, ini kan grafiknya sama ya, seperti yang ada di image. Ya. Ini apa, ada pertanyaan? Belum ya. Jadi saya save dulu demo kelasnya. Save jadi Excel. Ini bisa diberi keterangan di sini 2 theta, di sini adalah intensitasnya. Yang merah ini adalah seperti pembacaan match-nya untuk dia melakukan plottingannya. Jadi yang biru ini kan data asli. Namun pada match ini dia akan melakukan seperti meniru grafik kita. Seperti pembuatan kita tuh match akan meniru grafik kita untuk dia itu melakukan pembacaan. Nah, itu grafik merahnya ini. Nah, nanti ini kan masih belum cocok. Nah, setelah ini kita akan melakukan cocokkan jadi agar merahnya ini dia itu sama seperti yang biru ini. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ferdi. Terus sedikit lagi Fer, Ya, Bu. untuk ngambil data Excel-nya tadi di file, kemudian kan Ya. export ya. Profile data itu di bawah ada save as tab, itu kita pilihnya yang mana Ferdi? Save as tab. Yang di match-nya sebelum ketemu ininya. Ini Bu. Export ya profile data. Ini Bu. 2 theta density. Oke, thank you. Ya, Bu. Itu kalau pas nggak diklik, itu pusing saya sama Ferdi waktu itu ya. Nah, jadi diperhatikan itu ada pilihan. Kalau sampai salah pilih, munculnya nggak rumput kayak gini, gitu. Munculnya nggak kayak gitu. Jadi sempat bingung ya Fer ya. Ini mana yang harus diklik gitu. Nah ini hati-hati juga. Sampai lama dulu Bu. Baik, yang lain apakah ada yang bingung? Kita bisa dilanjut. Oh iya, itu tidak semua lab akan memberikan data Excel. Iya, Bu. Bisa saja kita minta ke operatornya untuk menyediakan data Excel.
Tapi itu ngerepotin kadang-kadang ya. Jadi siapa tahu bisa saja secara umum dia akan memberikan dalam bentuk .raw, raw datanya aja yang dikasihkan ke kita. Jadi kalau kita udah punya softwarenya, kita harus menciptakan, mengkreasikan Excel kita sendiri. Kita nggak bisa minta ke operatornya, apalagi kalau misalnya operatornya nggak bisa gitu ya, untuk menyediakan itu. Jadi ini nggak bisa di apa-apain yang dari match ini, nggak bisa ditandai, nggak bisa dikasih kode, nggak bisa. Yang kita kasih kode adalah yang di Excel-nya gitu. Jadi ini paling mereka akan memberikan data ke kita dalam bentuk screenshot gitu. Jadi kita yang harus meng-create lagi file Excel-nya supaya bisa kita beri misalnya warna merah, kita beri intensitas tertentu kita hilangkan, apa kita edit itu silahkan. Ya, monggo Fer lanjut. Baik Bu. Mungkin ini saya save dulu ya, belum. Sorry, 12. Oke, kita lanjut. Tidak di ekspor. Nah, yang keluar kan seperti ini. Nah, yang tadi saya contohkan itu adalah grafik campuran pasta beton, fly ash, dan semen dan high volume fly ash. Nah, ini adalah salah satu contoh tadi yang SiO2, namun diet quartz dan cristobalin. Nah, ini kan berbeda dengan grafik yang pasta tadi, kan dia kan campuran antara yang mungkin yang kristal atau mungkin yang cristobal, yang amorf. Nah, kalau yang tadi, yang quartz tadi, dia itu yang keluar hanya kristal ini. Jadi dia kan sangat mudah pembacaannya. Dan ini juga berbeda dengan cristobalin, dia kan sangat amorf. Jadi sehingga dia tidak keluar peak-nya, yang keluar hanya sumbu, hanya amorfnya saja, maka dia tidak bisa dibaca peak-nya. Nah, kalau yang quartz ini sangat mudah pembacaannya. Nah, namun di sini kalau tadi gabungan yang antara semen kan campuran semen, fly ash dan lain-lain, dia kan susah karena dia campuran dari kristal. Dan ini saya contohkan saja ilustrasi kristalnya mungkin di sini. Dan dia juga ada gabungan dari amorf. Nah, ini yang sedikit tricky yang kita cari di sini. Kita harus menemukan peak-peaknya. Peak puncak yang perlu dicari ini. Dari peak ini, peak ini, peak ini. Dari gabungan material yang kristal dan amorf tadi. Nah, ini yang susah. Contohnya pada fly ash kan campuran juga. Pasta beton campuran mungkin tanah dan material lain-lainnya. Yang dia itu tidak murni 100% kristal dan dia tidak murni 100% amorf. Seperti yang bilang Bu Yani tadi, perlu suatu keterampilan tertentu untuk mencari peak atau puncak ini.